يا علي مدد. Hai guys, selamat datang kembali di Review. Nonton reviewnya sebelum nonton filmnya. Film kali ini berkisah tentang dua orang mata-mata asal India dan Pakistan yang menjalankan misi rahasia. Agen tersebut adalah Tiger yang merupakan agen RAW yang mewakili India, dan satunya adalah Zoya, agen ISI yang mewakili Pakistan. Di film sebelumnya, dikisahkan mereka berdua cinlok saat menjalankan tugas, dan 8 tahun kemudian, saat ini, di film ini, Tiger dan Zoya dikisahkan hidup damai di tempat terpencil. Tempat itu di sebuah pegunungan Alpen di Austria, jauh dari mata agen-agen RAW dan ISI. Secara resmi, mereka berdua dinyatakan meninggal dalam file agen masing-masing agar mereka berdua dapat hidup layaknya orang biasa dengan tenang. Tiger dan Zoya menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki tampan yang bernama Junior. Di suatu ketika, pada malam yang gelap di Irak, ada seorang jurnalis AS mengetik pesan peringatan kepada CIA sebelum ia diculik oleh anggota teroris ISC. Saat terjadi demonstrasi di Ikrit, pemimpin ISC yang bernama Abu Usman tertembak lengannya oleh tentara Irak dan dibawa ke rumah sakit di kota. Di sana, Abu Usman menyandra perawat India dan Pakistan dan menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pangkalannya. Militer AS yang mengetahui pesan yang dikirim oleh jurnalis AS yang diculik memutuskan untuk meluncurkan sebuah pesawat terbang untuk membunuh Abu Usman di kota. Tak hanya jurnalis tersebut yang mengirimkan pesan, ada juga seorang perawat bernama Maria yang mencoba menghubungi kedutaan besar India. Ia menginformasikan tentang insiden tersebut juga. CIA memberi kesempatan kepada ketua RAW dalam waktu 7 hari untuk menyelamatkan para perawat tersebut, dan setelah itu mereka akan mengadakan serangan udara. Saat itu, Kapten Shenoy, ketua dari RAW, berpikir bahwa hanya Tiger lah yang bisa menyelamatkan perawat-perawat itu. Shenoy pun mencoba untuk mendatangi Tiger dan Zoya dan memberitahukan tentang insiden tersebut. Awalnya, Tiger enggan dengan misi tersebut dan menolaknya. Tapi, karena dukungan dari Zoya istrinya, karena insiden tersebut juga menyangkut Pakistan, Tiger pun menerima misi tersebut. Tiger pun langsung melakukan perjalanan ke Suriah dan mengumpulkan timnya sendiri. Timnya terdiri dari sniper terbaik, pejinak bom terbaik, dan seorang hacker tua terbaik. Tiger dan timnya berhasil masuk ke area ISC dengan cara menyusup melalui kilang minyak milik Abu Baghdawi, yaitu wakil ketua ISC setelah Abu Usman. Tiger dan timnya pun berhasil memasuki area ISC dibantu oleh seorang orang tua botak yang bernama Firdaus. Meski begitu, Firdaus ini selalu kepo terhadap urusan Tiger dan selalu mengawasi gerak-gerik dari Tiger. Abu Usman, ketua dari RAW, menyiapkan bom manusia untuk berjihad. Bom tersebut ditempelkan pada seorang anak bernama Hasan. Ia diberi tugas untuk melakukan bom bunuh diri dengan dijaga oleh beberapa orang dari anggota ISC. Saat aksi tersebut terjadi, Tiger melihat Hasan yang sedang murung dan mencoba untuk berkenalan dengannya. Terlihat ada yang aneh dengan raut wajah dan gerak-gerik Hasan. Tiger pun sigap mengintai area sekitar.
Ia pun menemukan bahwa Hasan ditarget dari kejauhan dan melihat ia akan meledakkan bom di tubuhnya. Untungnya hal itu dapat dicegah oleh Tiger dan Tiger pun mencoba membawa Hasan untuk kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Tiger dan anggota teroris ISC yang memakan korban agen rahasia yang membantunya. Tak sampai di situ, Tiger masih dikejar oleh anggota ISC yang bersenjata hingga ia terpojok. Dan saat itulah untungnya Zoya istrinya datang dengan sebuah mobil dan menembaki mereka. Tiger, Zoya, dan Hasan pun selamat dibantu oleh tim dari Zoya. Mereka berkumpul di sebuah gedung kosong untuk berdiskusi. Tiger meminta istrinya untuk bergabung dengannya dalam misi ini. Rao dan Isi harus bekerja sama untuk menyelamatkan 25 perawat India dan 15 perawat Pakistan. Terjadi perdebatan di antara agen Rao dan Isi karena merasa mereka masing-masing unggul dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Tiger dan Zoya ngeprank mereka semua untuk melihat kerja tim mereka, dan ternyata mereka pun setuju untuk bersatu. Esoknya, tim Tiger beraksi di dalam proyek milik Abu Baghdawi seperti menempelkan beberapa bom dan merusak akses CCTV di sana. Di sisi lain, tim Zoya mencoba menyamar menjadi salah satu anggota teroris ISC agar mereka bisa masuk ke dalam area kekuasaan ISC. Saat tim Zoya berhasil masuk ke dalam kawasan proyek Abu Baghdawi, Zoya pun masuk ke dalam kamp-kamp perempuan yang disandra oleh ISC. Banyak dari mereka yang sakit dan trauma karena kekerasan dan pelecehan seksual. Zoya mencoba untuk membujuk mereka untuk bekerja sama agar bisa keluar dari sana. Zoya menyamar menjadi salah satu dari mereka yang bertugas membersihkan istana Baghdawi dan melayani Baghdawi secara seksual. Saat Zoya fokus mencari berkas penting proyek Baghdawi, terdengar sinyal dari para sandrawati yang mendandakan Abu Baghdawi datang. Saat semua sandrawati dan termasuk Zoya berkumpul dan berbaris di depan Baghdawi, tak disangka Zoya pun dipilihnya untuk melayani Abu Baghdawi di dalam kamar. Kesempatan itu tentu tidak disia-siakan oleh Zoya untuk membunuh si tua keladi itu. Karena penjaga dari Abu Baghdawi mengetahui Baghdawi dibunuh, Zoya pun bertarung sendiri melawan para penjaga Abu Baghdawi dan membantu para sandrawati untuk keluar dari sana. Aksi Zoya terekam oleh CCTV dan sengaja agar Abu Usman dapat melihat aksinya. Di sisi lain, suaminya Tiger beraksi dengan timnya untuk mengacaukan proyek Baghdawi. Mereka meracun dan membom dengan skala kecil agar mereka bisa dibawa ke rumah sakit dan bertemu pentolan ISC Abu Usman. Misi Tiger dan timnya pun berhasil berkat bantuan dari Firdaus. Dan mereka pun berhasil juga masuk ke dalam rumah sakit di mana para perawat India dan Pakistan disandra. Ternyata Abu Usman mencurigai kedatangan Tiger dan timnya ke rumah sakit karena hal tersebut bersamaan dengan kematian Abu Baghdawi.
Tiger dan tim bertemu dengan para perawat untuk menyusun rencana, yaitu membius para anggota ISC yang beberapa terluka karena ledakan atau keracunan. Tak disangka-sangka, kecurigaan Abu Usman sangat besar dan menyuruh para perawat untuk menyuntikkan obat yang ia curigai. Azan pun dipilih oleh Abu Usman karena ia dilihat paling kurus dan terlihat lemah. Setelah disuntikan, ternyata tidak terjadi apa-apa pada Azan. Karena hal tersebut, Abu Usman pun pergi. Di tempat lain, Zoya dan Firdaus sedang membujuk CIA untuk bekerja sama memporak-porandakan base camp dari tentara Abu Bakdavi. Dan CIA pun setuju dan mereka pun melaksanakan rencana tersebut. Saat pertarungan Zoya bersama CIA melawan anggota Bakdavi terjadi, anggota Abu Usman mendapat berita tersebut dan menyusulnya. Hal tersebut membuat CIA memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan meninggalkan Zoya yang bersikukuh untuk tetap melawan. चलो गाइस थोड़ी देर रुको सॉरी ऊपर से ऑर्डर है Saat Abu Usman dan anggotanya pergi melawan Zoya, Tiger dan teman-temannya menyelamatkan para perawat-perawat di tempat Abu Usman. Pertarungan sengit terjadi di kedua belah kubu, dan Tiger pun berhasil membawa kabur para sandera menggunakan bus. Tak lama dalam pelariannya, Tiger pun membanting setir dan menabrakkan busnya karena melihat istrinya sedang ditawan oleh Abu Usman. Mereka berdua akhirnya ditawan di sebuah ruangan dan dipisahkan dengan asap gas untuk membunuh Tiger. Tiger yang sudah terlatih bisa lolos dari gas tersebut dan kembali mencoba menyelamatkan para sandera. Ia tampil layaknya Rambo dalam pertarungan itu. Setelah para sandera berhasil dikeluarkan dari area ISC, Tiger kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan istrinya. हमें से एक को जिंदा रहना होगा जूनियर के लिए Nah, kira-kira gimana nih endingnya menurut kalian? Apakah Tiger berhasil menyelamatkan Zoya? Atau ia memilih untuk mati bersama Zoya layaknya Romeo and Juliet? Buat kalian yang penasaran sama endingnya, kalian bisa nonton film ini dengan judul Tigers in the High. Dan terima kasih udah nonton reviewnya sebelum nonton filmnya. Segini dulu video dari aku, semoga kalian terhibur. See you on the next review guys, bye!